Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ya Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi, wa yaqulul Qur'an mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fihi. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kesadaran, diberi hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, menjadi pengabdian kita kepada Allah, yaitu ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, sudah sering disampaikan oleh para mubaligh tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sudah diulas, sudah diungkap secara mendetail makna, mulai dari perkata khitabnya siapa yang diwajibkan berpuasa, makna yang terkandung di dalam puasa atau nilai-nilai puasa, tujuan melaksanakan ibadah puasa, dan sekian banyak hikmah bulan Ramadan. Sekaligus puasanya sudah sangat sering disampaikan oleh para penceramah atau para mubaligh. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, menurut sejarahnya bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun yang kedua. Berdasarkan sejarahnya bahwa Nabi Muhammad berdakwah di Mekah itu selama kurang lebih 13 tahun. Yang 3 tahun disampaikan secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang disampaikan secara terang-terangan itu 10 tahun, sehingga kurang lebih 13 tahun. Pada saat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul, beliau itu berusia kurang lebih 40 tahun. Kemudian kalau dihitung ketika beliau sedang berusia 53 atau 54 tahun, jadi 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul, ditambah dakwah selama 13 tahun, itu berarti sudah 53 tahun. Kalau dikaitkan dengan perintah berpuasa yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, berarti syariat puasa itu atau puasa itu disyariatkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada umatnya, berarti bertepatan dengan pada saat Nabi Muhammad berusia 54 tahun. Kemudian Nabi Muhammad wafat itu berusia 63 tahun.
Dari 54 ke 63 itu berarti kurang lebih 9 tahun. Kesimpulannya, Nabi Muhammad berarti pernah melakukan ibadah puasa Ramadan itu hanya 9 tahun. Para pemirsa yang berbahagia, di awal tadi sudah saya sampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya mencirikan ayat madaniyah, yakni ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa kira-kira kok puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah? Kok gak di awal-awal? Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, puasa itu merupakan ibadah yang cukup berat, bukan ringan. Kita yang berada di Kota Malang ini tidak merasakan seberat seperti apa yang dilaksanakan umat-umat terdahulu, apalagi di Kota Mekah. Kalau di Kota Malang itu cuacanya sangat dingin. Nggak ada ceritanya orang di Malang terus sholat istisqa minta hujan, itu nggak ada, karena hampir setiap hari hujan. Tapi bayangkan pada saat itu di tengah teriknya padang pasir, betapa beratnya orang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, puasa itu mengandung banyak keistimewaan-keistimewaan, sehingga dalam salah satu hadisnya, hadis qudsi, bahwa puasa itu sesuatu ibadah yang istimewa, yang di dalam hadisnya disebut wa ana ajzi bihi. Hanya Allah lah yang akan memberikan balasan. Puasa itu salah satu ibadah yang tidak bisa dicuri. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ketika kita tidak khusyuk, sekalipun tidak khusyuk, tapi secara fikih itu tidak membatalkan sholat. Hanya kurang sempurna. Tapi secara fikih ibadahnya secara fikih tetap sah. Hanya kurang sempurna. Beda dengan puasa. Ketika kita masuk kamar mandi atau wudhu, sengaja menelan setetes saja, kalau itu niat, itu sudah bukan namanya puasa lagi. Jadi sudah hilang. Sudah bukan sempurna puasanya, tapi memang sudah batal puasanya. Itulah keistimewaan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersamaan dengan ibadah puasa, di akhir Ramadan ini yang paling populer di telinga kita adalah tentang sejarah turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Kenapa kok Al-Quran? Karena dalam hadisnya sejarah puasa dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan satunya lagi. Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Sampai istilahnya adalah Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Disebut bulan Al-Quran karena di dalamnya terdapat peristiwa besar, yaitu sejarah turunnya Al-Quran yang disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Para pemirsa yang berbahagia, ada sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya dari Abdullah ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani." Puasa dan Al-Quran itu dua-duanya itu besok di hari kiamat, yasfa'ani akan memberikan syafaat. Lil abdi yaumal qiyamah, kepada hamba Allah besok pada hari kiamat. Syafaat itu adalah pertolongan, di mana pada saat itu tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu
Al-Quran memohon syafaat kepada Allah untuk diberikan kepada salah satu hamba Allah nanti. Pada saat itu yaqulu syam, puasa telah berkata, Robbi manak tuhut to'am wasyahawat bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah menahan makan, menahan dia untuk tidak makan dan mengikuti, menuruti kesenangan-kesenangan hambamu di siang hari. Bahasa kita, bahasa kasarnya, ya Allah, gara-gara aku, kata si puasa tadi, gara-gara aku dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melampiaskan syahwat atau keinginan. Syahwat itu bukan hanya sebatas yang berhubungan dengan biologis, tetapi setiap apapun yang berhubungan dengan keinginan hawa nafsu itu namanya syahwat. Ya Allah, gara-gara aku, mereka tidak makan, tidak minum, menahan semua keinginannya di siang hari. Oleh karena itu, maka izinkanlah saya memberikan syafaat, izinkanlah saya memberikan pertolongan kepada dia. Demikian juga Al-Quran, wa yaqulul Quran, mana'tuhu an-naum bil-lail. Gara-gara aku dia tidak tidur di malam hari. Dia gunakan waktunya untuk membaca ayat-ayat untuk mengagungkan asmamu. Oleh karena itu, izinkanlah saya memberi pertolongan atau syafaat kepada dia. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa channel YouTube yang berbahagia, berdasarkan hadis ini, kalau pada saat ini kita sedang melaksanakan puasa di siang hari dan mau menyempatkan membaca Al-Quran, entah itu 1 ayat, 2 ayat, bahkan bisa 1 surat, 1 juz dan seterusnya, maka itu merupakan investasi fasilitas kita besok di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari puasa dan Al-Quran yang telah kita baca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pemicu dan pemancing untuk menyemangati kita semakin ikhlas menjalankan ibadah puasa, tidak banyak mengeluh, dan mengisi puasa kita di hari-hari siangnya dan malamnya untuk menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Afa minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.